Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semua hari ini? Semoga dimanapun kalian berada, kalian dalam keadaan sehat walafiat dan selalu semangat untuk belajar. Jumpa lagi dengan Bu Rizka ya. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum kita lanjut, Bu Rizka akan menjelaskan kepada kalian tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, siswa dapat mengetahui posisi duduk membaca yang benar dan posisi jarak pandang saat membaca. Yang kedua, siswa dapat membilang bilangan 1 sampai dengan 10 menggunakan jari dengan benar. Dan yang ketiga, siswa mengetahui waktu yang tepat untuk beristirahat dan waktu yang tepat untuk bangun pagi. Kita mulai yang pertama. Perhatikan gambar di samping. Ada gambar 3 anak, ya. Gambar 3 anak yang berbeda-beda posisi duduk saat membacanya. Kira-kira gambar mana yang paling tepat, yang paling benar untuk posisi duduk saat membaca? Oke, tepat sekali. Jempol 2. Gambar yang pertama, dia duduk dengan tegak. Posisi bukunya ada di atas meja. Ya. Kalau untuk posisi kedua dan yang ketiga, ada yang terlalu membusungkan dada gini dan ada yang membungkuk. Dua posisi itu bisa menyebabkan kelainan pada tulang. Jadi posisi duduk yang paling tepat adalah duduk tegak, bukunya ditaruh di atas meja seperti gambar yang pertama. Oke, sudah tahu? Sekarang perhatikan gambar di samping. Posisi apa itu? Ada 3 anak juga yang sedang membaca. Jarak pandangnya mata dengan buku. Perhatikan mana yang paling tepat, yang paling benar. Gambar yang pertama, kedua, atau ketiga? Ya, benar sekali. Gambar yang pertama dengan posisi duduk dan jarak buku dengan matanya tidak terlalu jauh dan tidak terlalu dekat juga. Kalau posisi buku dengan mata terlalu jauh atau terlalu dekat, itu menyebabkan kerusakan pada mata. Ya, anak-anak sudah paham posisi duduk saat membaca dan jarak pandang mata dengan buku saat membaca. Sekarang perhatikan gambar di samping. Ada beberapa anak yang sedang bermain di taman. Ada yang sedang bermain layang-layang, ada yang bermain bola, ada yang sedang memperhatikan burung-burung, ada yang sedang mencium bunga, ada yang sedang memegang bunga. Kira-kira anak yang sedang bermain bola, dia menendang bola menggunakan apa? Ya, betul, menggunakan kaki. Dan anak yang sedang bermain layang-layang menggunakan apa? Yang digunakan untuk bermain ini? Tangan. Ya, tepat sekali. Dan anak yang sedang memperhatikan burung, kita bisa melihat burung itu menggunakan mata. Dan mencium bunga, ada yang mencium bunga, dicium bunganya. Wah, bunganya harum sekali. Itu menggunakan hidung. Ya, dari gambar tersebut kita bisa tahu semua kegiatan yang kita lakukan itu memerlukan anggota tubuh kita. Gunakan anggota tubuh kita, ya. Mata, kita melihat menggunakan mata. Kita mencium bau harumnya bunga, wanginya bunga menggunakan hidung. Kita main bola menggunakan kaki, bermain layang-layang menggunakan tangan, ya. Jadi semua anggota tubuh yang kita miliki adalah pemberian dari Allah yang harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, ya.
itu adalah cara kita mensyukuri nikmat Allah dengan adanya anggota tubuh yang kita miliki. Lalu kita akan belajar membilang menggunakan jari tangan, membilang angka 1 sampai dengan 10. Sebelum kita membilang menggunakan jari-jari tangan, apakah anak-anak di rumah sudah tahu nama-nama jari kita ini? Kalau belum, Bu Rizka akan mengajak kalian untuk bernyanyi nama-nama jari. Ya, siap? Dihitung ya. 1, 2, 3. Ibu jari pertama, telunjuk yang kedua, ketiga jari tengah, keempat jari manis, kelima itu kelingking. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Bisa ya? Oke, selanjutnya kita akan membilang dengan jari tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, kita bisa ya membilang dengan jari tangan angka 1 sampai 10. Hari sudah malam, saatnya Siti untuk beristirahat. Sebelum istirahat, Siti pergi ke kamar mandi untuk menggosok gigi, mencuci tangan, dan mencuci kaki. Setelah itu, Siti bergegas pergi ke kamar untuk beristirahat. Siti tidak mau tidur terlalu larut malam karena Siti takut akan bangun kesiangan. Saat pagi hari, Siti bangun pukul 4.30. Setelah itu, dia langsung merapikan tempat tidurnya sendiri. Lalu, dia bergegas pergi ke kamar mandi untuk mengambil air wudhu. Dilanjutkan dengan sholat subuh berjamaah dengan ayah dan bunda. Setelah sholat subuh, Siti bersiap-siap untuk menerima pelajaran dari guru lewat rumah ya. Belajarnya sama ternyata. Siti dan kalian belajarnya sama dari rumah ya. Setelah itu Siti langsung menerima pelajaran dari gurunya. Apakah anak-anak bisa melakukan seperti yang Siti lakukan, yakni tidur tidak terlalu larut malam dan bangun pagi-pagi dan membantu ibunya membereskan tempat tidur, sholat subuh berjamaah? Bisa ya? Pasti bisa, karena kalian adalah anak-anak yang hebat. Pasti bisa melakukan seperti Siti, karena sudah kelas 1, sudah SD, jadi kalian harus melaksanakan sholat 5 waktu. Setelah ini, Bu Rizka akan mengirimkan tugas menulis untuk kalian. Ditulis di buku tulis tematik ya. Oke, nanti dikirimkan ke Bu Rizka tugasnya. Cukup sekian dari Bu Rizka, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.